mulai belajar menabung di Takan itu dari SD, Kak. Dari SD? Iya, karena memang saya diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk dibiasakan menabung. Tidak perlu takut terkait dengan kendala biaya, karena CU Kelingkumang itu selalu menyediakan biaya pendidikan, baik itu di perguruan tinggi maupun di jenjang SMA atau SMK. Halo guys, balik lagi di channel YouTube kita, Kelingkumang TV. Bersama saya Denis. Nah, mungkin teman-teman pada heran nih, suasana podcast kita kali ini sedikit berbeda. Kita tidak podcast di ruang studio Kelingkumang TV. Nah, saya hari ini sedang berada di satu-satunya kampus yang ada di Kabupaten Sekadau, yaitu di Institut Teknologi Kelingkumang, atau biasa disebut dengan ITKK. Saya juga merasa sangat beruntung nih pada hari ini karena saya berkesempatan untuk ngobrol dan bincang-bincang bersama salah satu mahasiswi yang aktif, berprestasi, dan juga merupakan peraih beasiswa dari CU Kelingkumang. Teman-teman di rumah pada penasaran? Ini dia bintang tamu kita. Halo. Hai teman-teman. Hai. Nah, mungkin kakak bisa panggilnya kakak atau adik. Kayaknya lebih mudah sih ya pastinya. Boleh dong kamu kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman pada penasaran siapa sih mahasiswi dari ITKK ini? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Florentina Neneng Sabella. Usia saya 23 tahun. Saya berasal dari Temanang dan saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Sekarang saya merupakan mahasiswi Institut Teknologi Kelingkumang semester 6 dengan program studi kewirausahaan. Wah, udah semester 6 sekarang ya. Panggilannya siapa tadi? Neneng. Neneng udah semester 6 sekarang. Berarti dulu, kalau boleh tahu nih lulusan dari SMA mana nih Neneng? Kalau saya sendiri lulusannya dari SMK Kelingkumang tahun 2020, Kak. Tahun 2020? Iya. Dulu SMK Kelingkumang, terus sekarang melanjutkan di Institut Teknologi Kelingkumang. Kenapa sih Neneng bisa kepikiran gitu untuk melanjutkan kuliah di ITKK? Apakah karena kebetulan SMA-nya emang di SMK Kelingkumang terus lanjut lagi di ITKK? Atau gimana? Ada cerita? Kalau untuk ini ya Kak ya, alasan saya memilih berkuliah di Institut Teknologi Kelingkumang ini yang pertama itu karena lokasi Institut Teknologi Kelingkumang yang seperti yang kita ketahui kalau ITKK itu terletak di Kabupaten Sekadau dan ini merupakan pusat sentral antar provinsi nantinya. Kemudian saya juga memilih berkuliah di Institut Teknologi Kelingkumang ini, biaya kuliahnya juga terjangkau Kak. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dengan biaya 2.800.000 saja itu sudah bisa berkuliah di ITKK. Kemudian juga dengan memilih berkuliah di ITKK itu biaya hidupnya juga lebih terjangkau. Gitu sih Kak. Oke, dulu SMA-nya di SMK Kelingkumang. Itu sama nggak jurusannya dengan waktu kuliah sekarang atau beda? Beda sih Kak. Dulu kenapa milihnya di SMK Kelingkumang? Kan di Kabupaten Sekadau seperti yang kita ketahui juga banyak SMA lain. Dan kebetulan Neneng asalnya dari mana tadi? Dari Temanang. Dari Temanang. Nah, kenapa milihnya SMA-nya di SMK Kelingkumang? Karena dulu itu yang pertama SMK Kelingkumang memang dari dulu itu memang sudah menjadi SMK favorit khususnya di Kabupaten Sekadau dan bahkan hampir ke seluruh wilayah timur Kalimantan Barat. Nah, sehingga di situ saya merasa ingin sekali bersekolah di sekolah terfavorit itu. Kemudian yang kedua, di SMK Kelingkumang itu juga memiliki banyak jurusan sehingga kita banyak pilihan nih, nantinya aku ingin masuk ke jurusan-jurusan yang mana-mana saja. Dan yang ketiga, di SMK Kelingkumang juga banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan maupun keterampilan kita, gitu Kak. Oh, jadi waktu Neneng SMA udah sering ikut kegiatan kayak ekstrakurikuler? Iya Kak. Ekstrakurikuler apa nih yang pernah Neneng ikutin? Dulu waktu SMK itu saya biasanya mengikuti ekstrakurikuler matematika dan nari Kak.
Oh, ikut matematika terus nari, hobi Iya. nari berarti ya? Hobi nari, hobi ngitung juga. Hobi hitung juga. Terus sekarang kuliahnya jurusan? Sekarang kuliahnya jurusan kewirausahaan. Kenapa nih Neneng milih jurusan itu waktu kuliahnya? Karena yang pertama itu jurusan kewirausahaan merupakan salah satu jurusan ya Kak, salah satu prodi di mana hanya ITKK aja nih yang punya prodi kewirausahaan di kampus wilayah Timur Kalimantan Barat ini. Kemudian yang kedua, prodi kewirausahaan itu prospek untuk lapangan usaha maupun lapangan pekerjaannya juga masih luas. Karena dengan prodi kewirausahaan itu bisa fleksibel, bisa bekerja di lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya dan bisa juga menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Wow, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong tadi dengan jurusan Neneng, kakak boleh tahu dong apa sih cita-cita Neneng setelah selesai kuliah ini? Cita-cita ya Kak ya, karena berawal dari hobi saya yang suka menghitung. Nah, jadi dari situ saya selalu berkeinginan dan bercita-cita untuk menjadi seorang akuntan. Punya cita-cita jadi dosen mungkin enggak? Dosen di ITKK mungkin lanjut? Kalau ada kesempatan sebenarnya mau sih Kak. Sebenarnya mau. Iya. Oke. Nah, Neng, ngomong-ngomong berarti Neneng ini kan tadi backgroundnya peraih beasiswa ya. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk mendapatkan beasiswa di CU Kelingkumang berarti merupakan salah satu syaratnya itu harus anggota CU Kelingkumang. harus menjadi Neneng sejak kapan nih jadi anggota CU Kelingkumang? Kalau untuk menjadi anggota CU Kelingkumang itu saya sudah mulai menjadi anggota dari tahun 2020 Kak. Dari 2020. Iya, dulu pernah menjadi anggota TAKAN itu waktu saya masih SD. Nah, tapi belum menjadi anggota Siska. Dan sekarang saya sudah menjadi anggota Siska itu tahun 2020. Oke, dan balik lagi peraih beasiswa. Gimana sih Neneng bisa mendapatkan info bisa jadi peraih beasiswa ini? Kalau untuk informasi ya pengumuman mengenai beasiswa yang diberikan oleh CUKK ini, yang pertama saya peroleh dari pengumuman di kampus dan yang kedua itu dari media sosial Kak. Kemudian Neneng mendapatkan beasiswa. Ini kali pertama atau mungkin udah beberapa kali mendapatkan beasiswa? Sudah 2 kali Kak. Sudah 2 kali. Berarti dari CU Kelingkumang Iya, semua, dari CU luar biasa ya. Gimana nih Neng? Pasti ada dong kayak caranya buat dapat beasiswa. Mungkin teman-teman di rumah bingung nih, gimana sih biar bisa dapat beasiswa juga? Kalau untuk caranya ya Kak ya memperoleh beasiswa dari CUKK ini, yang pertama itu kita harus sudah menjadi anggota CUKK, terutama anggota Siska, dan yang kedua kita juga sudah menjadi anggota TAKAN. Nah, kemudian kita juga merupakan anggota yang aktif menabung setiap bulannya. Oke, kemarin mendapatkan beasiswa berarti harus memiliki tabungan TAKAN atau tabungan pendidikan. Iya. Berarti Neneng udah belajar nabung di TAKAN ini sejak kapan sih? Boleh dong cerita ke teman-temannya? Oh ya, kalau untuk saya mulai belajar menabung di TAKAN itu dari SD Kak. Dari SD. Iya, karena memang saya diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk dibiasakan menabung. Misalnya ketika saya sekolah itu kan saya selalu diberi jajan misalnya 10.000. Nah, di mana uang 10.000 itu nanti sebagian saya sisihkan untuk ditabung. Dan kebetulan juga kan waktu itu belum ada kantor di kampung saya, tetapi ada PK. Nah, kebetulan PK itu juga saya panggil kakek. Oh, masih Ya, jadi rumahnya itu nggak jauh. Jadi saya bisa ke langsung aja gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, PK itu merupakan pangkalan kolektor ya. Oke, untuk Neneng sendiri apa sih yang mungkin menjadi acuan atau yang ada ndak kesusahan untuk mendapatkan beasiswa dari Kelingkumang tersebut? kalau untuk ini kesusahan ataupun tantangan kita mendapatkan beasiswa itu yang biasanya itu dari nilai sih Kak. Karena kan biasanya untuk penerima beasiswa itu IPK juga diperhatikan gitu. Misalnya IPK minimalnya itu 2,75 baru kita bisa mengajukan beasiswa. Jadi dari itu saya semakin tertantang dan termotivasi untuk semakin terus giat belajar dan meningkatkan IPK saya Pak, agar mendapatkan beasiswa. Kakak mau tahu juga nih, gimana sih perasaan Neneng nih
setelah mendapatkan beasiswa, gimana dampaknya? Apakah sekedar cuman untuk biar semangat belajar aja atau ada dampak-dampak lain yang dirasakan terutama buat neneng dan buat orang tua? Kalau dari saya Kak, untuk perasaan saya ketika mendapatkan beasiswa ini, yang pertama saya merasa senang, yang kedua saya juga merasa beruntung, dan yang ketiga saya pastinya merasa bangga karena saya merupakan salah satu dari sekian banyak mahasiswa, bahkan bukan hanya di TKK tetapi juga kampus-kampus lain yang diberikan kesempatan untuk menerima beasiswa dari CU Kelingkumang ini. Sedangkan untuk dampak yang saya rasakan itu, yang pertama, dengan adanya program beasiswa dari CUKK ini, kami merasa terbantu Kak, baik itu dari segi finansial misalnya kan, terutama untuk membiayai pendidikan yang memang sekarang sedang saya tempuh. Yang kedua itu, saya juga merasa termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikan. Nah, di situ saya sadar bahwa hambatan dari segi finansial itu bukan merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Selagi kita ada niat, pasti ada jalan yang diberikan untuk kita ke depannya gitu sih Kak. Benar sekali ya, bisa jadi motivasi nih buat teman-teman. Jadi jangan ragu untuk meraih cita-cita. Tetap semangat karena banyak sekali peluang beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan. Contohnya seperti yang Neneng rasakan saat ini ya. Oke. Nah, selain kuliah aja mungkin ada enggak sih kegiatan Neneng lain lagi? Mungkin apakah habis selesai kuliah ada ikut kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya? Atau organisasi mungkin? Dulu itu pertama semester 1 itu kan saya mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa angkatan pertama. Tetapi udah angkatan 2 tahun berjalan itu saya mengundurkan diri dari BEM dan saya direkrut ataupun diajak bekerja di salah satu unit yang berada di bawah naungan YPKK, yaitu Pusat Keunggulan. Nah, di situ setiap saya pulang kuliah, kesibukan lain yang biasanya saya jalankan adalah saya bekerja setelah kuliah Kak. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran nih, bekerja yang seperti apa sih Neng? Boleh dong ceritain gimana kegiatannya, apa aja sih kesibukannya gitu? Kalau untuk kesibukan itu kan kebetulan saya ada di bagian keuangannya, jadi setiap hari itu saya selalu melakukan pembukuan, misalnya kan melakukan pembukuan memang transaksi-transaksi yang ada di Demplot atau di Pusat Keunggulan itu. Oke, secara garis besar boleh dong Neneng ceritain yang apa yang ada di Pusat Keunggulan tersebut? Di Pusat Keunggulan itu kami memiliki ayam petelur, itu jumlah ayamnya 2.000-an ekor. Kemudian kami juga memiliki lahan jagung dan kami juga memiliki perikanan Kak, kolam ikan gitu. Iya. Oke, berarti kegiatan Neneng nih full lah ya, misalnya paginya kuliah. Iya. Kuliah sampai jam berapa nih? Kuliah itu biasanya paling full jam 12. Sampai jam 12, kemudian lanjut lagi langsung kerja dari siang sampai sore, berarti full banget ya kegiatan seharian. Tapi jadwal itu ganggu jadwal kuliah enggak? Enggak sih Kak, enggak sama sekali. Justru saya senang karena dengan bekerja terus kuliah, saya bisa mengimbangi keduanya. Tidak hanya di teori saja, tapi di praktek saya juga mampu menguasai dan itu lebih menyenangkan. Berarti secara tidak langsung dapat ilmu teorinya langsung di kampus, kemudian prakteknya langsung di kerja gitu ya. Kebetulan juga kerjanya berhubungan dengan di bawah naungan Gerakan Kelingkumang ya. Oke. Nah, apa nih harapan Neneng buat kedepannya atau motivasi buat teman-teman di rumah yang mungkin minder gitu kan, mungkin ngerasa aduh kendala di biaya, susah nih buat kuliah. Apa nih motivasi buat teman-teman di rumah? Kalau untuk motivasi buat teman-teman di rumah, tidak perlu takut terkait dengan kendala biaya, karena CU Kelingkumang itu selalu menyediakan biaya pendidikan, baik itu di perguruan tinggi maupun di jenjang SMA atau SMK. Nah, oleh karena itu, tetap optimis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, karena biaya bukan merupakan satu-satunya penghambat yang dapat menyebabkan kita tidak mencapai apa yang kita inginkan.
Oke Neng, mungkin Neneng punya pesan untuk teman-teman di rumah yang masih sekolah, masih menempuh pendidikan. Gimana sih tipsnya agar rajin menabung dan bisa meraih beasiswa juga dari CU Kelingkumang? Kalau untuk pesan untuk teman-teman di rumah itu, segera daftarkan diri Anda menjadi anggota Siska maupun menjadi anggota Takan di kantor-kantor CU Kelingkumang terdekat, baik itu di desa, di kampung, ataupun di kota teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri, kakak juga mau ngucapin terima kasih untuk Neneng karena udah bersedia meluangkan waktunya untuk kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman, mendapatkan beasiswa, bahkan merupakan lulusan dari SMK Kelingkumang, terus melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Kelingkumang, dan bahkan kuliah sambil bekerja. Semoga bisa menjadi motivasi dan acuan teman-teman agar tetap rajin menabung juga ya, biar bisa punya tabungan pendidikan dan bisa meraih beasiswa. Oke, mungkin kakak ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk Neneng karena udah bersedia meluangkan waktunya untuk ketemu hari ini, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, bahkan cerita dan berbagi pengalaman mengenai program beasiswa dari CU Kelingkumang. Dan dulu Neneng juga merupakan alumni dari SMK Kelingkumang, bahkan sekarang melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Kelingkumang atau ITKK ya. Nah, semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di rumah. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita, Kelingkumang TV. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook CU Kelingkumang. See you, bye-bye!